Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Alamja STSEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas M20H yang beranggotakan saya Siti Irmayanti dengan NIM 105721129820. Nama saya Nurul Ilmi dengan NIM 10572112920. Saya Putri Ayuningsi dengan NIM 1057221300020. Nama saya Saipul, NIM 1057211300120. Saya Nurul Munirwan dengan NIM 10572213120. Jadi kali ini kami akan membahas materi mengenai manajemen kas dan sekuritas serta manajemen piutang. Berikut penjelasannya. Manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk dapat mempertahankan tingkat likuiditas serta dapat memanfaatkan idle cash. Dengan manajemen kas tersebut diterapkan dalam perusahaan, maka akan dapat mengontrol penggunaannya secara tepat, terutama dalam membayar kewajiban dalam jangka waktu pendek secara efektif dan efisien. Motif perusahaan memiliki kas. Jadi menurut John Maynard Keynes, terdapat 3 motif utama perusahaan dalam memiliki kas, yaitu yang pertama, motif transaksi, di mana motif transaksi merupakan motif perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik itu transaksi yang sifatnya reguler ataupun non-reguler. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, yaitu motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi permintaan kas yang memiliki sifat tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi, yaitu motif ini dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan dari mempunyai atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangatlah liquid. Sasaran manajemen kas. Trade-off risiko dan pengembalian dapat direduksi menjadi 2 sasaran utama sistem manajemen kas, yaitu yang pertama, kas yang cukup harus ada di tangan untuk memenuhi pembayaran yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis. Yang kedua yaitu investasi dalam kas yang menganggur harus dikurangi sampai minimum. Evaluasi atas sasaran-sasaran operasional ini serta usaha pada pihak manajemen untuk memenuhinya menimbulkan kebutuhan akan suatu keputusan manajemen kas. Saldo kas optimal model Baumol. Baumol model adalah metode model persediaan dasar yang biasa diterapkan pada manajemen kas. Model ini menganggap rata-rata perusahaan tumbuh berkembang dan merupakan pihak pemakaian uang kas. Karena Baumol menganggap manajemen kas seperti manajemen persediaan, maka untuk mencari beberapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas, yaitu total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan, di mana yang berupa biaya kesepakatan atau opportunity cost, yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukannya memegang surat berharga. Yang kedua yaitu biaya transaksi, di mana biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan keuangan menjual surat berharga ketika manajer. Jadi untuk biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Dengan rumusnya TC sama dengan C bagi 2 dikali I ditambah T dibagi C dikali B untuk mendapatkan saldo kas optimal, yaitu dengan rumus C dalam kurun 2 kali B kali T dibagi I dipangkatkan 1/2. Untuk keterangannya yaitu C sama dengan saldo kas optimal yang akan kita cari, I yaitu tingkat bunga, T yaitu total kebutuhan kas dalam satu periode, B yaitu biaya order kas.
Berikut contohnya, yaitu kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan, yaitu 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga, biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Jadi C sama dengan 2 kali B kali T dibagi I dipangkatkan 1/2. Jadi 2 kali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015 terus dipangkatkan 1/2. Jadi dapat dihasilkan saldo kas yang optimal yaitu 5.163.978. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5,163 juta. Jadi hasilnya 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Jadi untuk TC-nya yaitu TC sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah dalam kurung T dibagi C dikali B. Jadi hasilnya 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah dalam kurung 20 juta dibagi 5.163.978 dikali 10.000. Jadi dapat hasilnya yaitu 38.730 ditambah 38.730. Jadi hasilnya yaitu 77.460.000. Jadi untuk biaya totalnya yaitu 77.460.000 rupiah. Bagian D yaitu saldo kas model Miller-Orr. Miller-Orr mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar tidak konstan atau berfluktuasi. Miller-Orr menentukan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah, serta saldo kas yang ditargetkan. Dalam rumus yang disajikan Miller-Orr yaitu Z sama dengan dalam kurung 3 kali biaya tetap dikali arus kas masuk pangkat 2 balas kurung pangkat 1/3 dibagi 4 dikali I bunga harian untuk investasi. Dapat dilihat contohnya yaitu suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp5.000 setiap kali transaksi. Deviasi standar atau aliran kas masuk sebesar Rp100.000. Tingkat bunga per tahun sebesar 12%. Batas minimal kas yang tersedia sebagai batas bawah sebesar Rp0 1 tahun dihitung 360 hari. Maka jumlah persediaan kas yang diinginkan perusahaan adalah dapat dimasukkan rumus yaitu Z sama dengan T dikali Z sama dengan 3 dikali T dikali arus kas masuk pangkat 2 dibagi 4I di pangkat 1/3. Z sama dengan 3 kali Rp5.000 dikali 100 pangkat 2 dibagi 4 dikali 0,12 dibagi 360 pangkat 1/3. Dapat dilihat jumlahnya yaitu Rp482.745. Saldo kas model Stone. Model Stone mirip dengan Miller-Orr, akan tetapi lebih memberikan perhatian pada manajemen saldo kas daripada penentuan ukuran transaksi kas yang optimal. Ketika saldo mencapai batas pengendalian tertinggi atau batas pengendalian terendah, tidak secara otomatis akan melakukan investasi atau disinvestasi sekuritas. Setiap melihat lebih dahulu berapa adanya aliran kas masuk atau keluar, berapa hari akan datang. F. Manajemen sekuritas. Manajemen sekuritas adalah pengelolaan sumber daya sekuritas yang berguna untuk meningkatkan probabilitas perusahaan dengan berbagai cara yang ditempuh. Selanjutnya, materi mengenai manajemen piutang. Manajemen piutang terdiri dari 2 kata yang memiliki arti yaitu manajemen dan piutang.
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain, baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Jadi, manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Untuk jenis-jenis piutang terdiri dari 3, yaitu yang pertama piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Yang kedua, piutang wesel. Debitur dalam piutang wesel harus membuat janji tertulis kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang terdapat dalam surat janji tersebut di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang dimaksud yaitu piutang kepada karyawan, piutang kepada direksi, dan piutang kepada cabang-cabang. Selanjutnya, piutang wesel dan promes. Berbicara mengenai piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh surat perjanjian yang menjelaskan tentang nilai, periode, bunga, dan saat jatuh tempo. Surat perjanjian tersebut berupa wesel dan promes. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari pembuat surat kepada wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat tersebut. Sedangkan promes adalah surat janji membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Jenis-jenis utang wesel. Jenis-jenis utang wesel terbagi menjadi 2. Yang pertama, utang wesel tak berbunga dan utang wesel berbunga. Untuk utang wesel tak berbunga menggunakan sistem tiap pembayarannya sebelum jatuh tempo akan mengurangi total utang yang harus dibayar. Sedangkan utang wesel berbunga, utang wesel jenis ini merupakan tagihan yang pada saat pembayarannya debitur harus membayar pokok hutang sekaligus bunga yang dihitung dari nominal wesel pada periode penerima sampai dengan jatuh tempo. Bagian C, kebijakan kredit. Kebijakan kredit atau kredit polisi adalah aturan-aturan tegas yang ditetapkan oleh perusahaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah agar berjalan pada arah yang benar, tertib, aman, dan menguntungkan. Isi dari kebijakan kredit minimal terdiri dari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Prinsip kehati-hatian wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas dalam kebijakan kredit. 1. Karakter. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau willingness to pay. 2. Capacity. Kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha atau bisnis recordnya. 3. Kapital. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah calon pelanggan layak diberikan kredit dan berapa besar plafon kredit yang layak diberikan. 4. Kolateral. Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. 5. Condition. Condition ini memenuhi kredit yang diberikan juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Bagian D, analisis kredit. Analisis kredit adalah orang yang menganalisis permohonan kredit dari berbagai aspek yang terkait untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Analisis tersebut meliputi antara lain
aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen ekonomi, dan tersedianya jaminan yang cukup. Sebagai konsep dasar, analisis dapat dipergunakan konsep 5C, karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Dalam melakukan analisis kredit, AO tidak hanya berurusan dengan angka-angka yang tercermin dari laporan keuangan saja atau analisis kuantitatif, tetapi juga dengan masalah kualitatif. Untuk itu, AO harus selalu mengembangkan kemampuan analisis terhadap suatu situasi. Kebijakan pengumpulan piutang. Kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah merupakan prosedur yang harus diikuti dalam piutangnya bila sudah jatuh tempo. Adapun kebijakan pengumpulan piutang yang pertama yaitu usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, telepon, melalui agen atau cara lain seperti penundaan pengiriman baru sampai pembayaran piutang sebelumnya. Yang kedua, kebijaksanaan pengumpulan piutang bisa bersifat aktif atau pasif. Pemilihan kebijaksanaan ini akan terkait dengan besarnya investasi pada piutang, biaya dan laba di masa mendatang. Yang ketiga, kebijaksanaan pasif akan menyebabkan investasi pada piutang rendah. Biaya pengumpulan tinggi bisa menyebabkan pelanggan berpindah pada perusahaan lain sehingga mengurangi penjualan dan laba di masa datang. Pola pembayaran piutang. Manajer keuangan harus selalu memonitor posisi piutang dagang secara konstan. Dua cara di atas periode pengumpulan piutang mempunyai kelemahan yaitu tidak memperhitungkan penjualan musiman. Periode pengumpulan piutang dihitung sebagai berikut. PR sama dengan piutang dagang per perputaran piutang sama dengan piutang dagang per penjualan per 360. Piutang dagang pada titik tertentu mencerminkan penjualan di masa lalu, misal 1 atau 2 bulan yang lalu. Sedangkan penjualan mencerminkan transaksi selama 12 tahun terakhir. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai materi manajemen kas dan sekuritas serta manajemen piutang. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen yang kami hormati. Billahi fisabilil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.